beberapa macam yang kita harus bersifat warok padanya. Nah, ini menariknya. Ada beberapa macam yang kita harus bersifat warok. Artinya hati-hati. Yang pertama, warok pada ilmu. Dalam mengajar, dalam menuntut ilmu, harus hati-hati, harus hati-hati. Termasuk dalam berguru, termasuk dalam membaca-baca buku. Karena boleh jadi, tidak sedikit, ada orang yang belajar ilmu, malah kemudian karena menurut akal saja, karena berguru pada orang yang salah, akhirnya meninggalkan syariat yang mestinya wajib dilaksanakan. Tidak sedikit karena belajar filsafat, dia menjadi keliru, akhirnya meninggalkan sholat. Dan dia mengatakan bahwa saya sudah hadir, sholat itu tidak perlu. Kemudian seperti itu, hadirnya hati merasa, nah itu tidak sedikit. Saya ngalamin juga karena saya kuliah dulu di IAIN. Ada salah satu teman, sama-sama KKN, kuliah kerja nyata, tapi tidak sholat. Setelah saya tanya, ya belum menemukan Tuhan yang benar. Ada macam-macam argumentasinya. Nah, ini yang mungkin dimaksud harus hati-hati dalam belajar, termasuk dalam mengajar. Sayyidina Ali kan berkata, kallimun nas biqadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia menurut akal mereka. Para guru harus hati-hati. Yang diajar, misalkan anak SD, kemudian diberi pelajaran-pelajaran yang sulit untuk dicerna oleh mereka. Itu juga tidak warok. Imam Ali memberikan pelajaran, berkatalah dengan sesuai kadar akal manusia. Jadi tidak semua harus kita beritahu atau ajarkan apa yang kita punya. Tidak juga harus kemudian kita belajar semua ilmu. Saya punya guru bahkan mengharamkan beberapa buku, beberapa ilmu yang harus dibaca atau dipelajari. Saking hati-hatinya, saking hati-hatinya. Jadi berguru harus hati-hati, mencari ilmu harus hati-hati, membaca buku harus hati-hati. Karena itu akan mempengaruhi kita. Apalagi jikalau ada ilmu yang kemudian menggugurkan syariat. Tidak sedikit kan, karena belajar lagi semangat-semangatnya agama, kemudian merasa menemukan kebenaran, sampai menganggap orang tua kafir, menganggap orang tua musuh, menganggap saudara yang tidak sependapat dengan yang dia pelajari, seolah-olah dia orang yang ahli neraka. Dan saya menemukan beberapa kasus-kasus seperti itu. Beberapa teman sempat berkonsultasi karena ada saudaranya yang sampai orang tuanya dianggap kafir, orang tuanya dianggap najis, bahkan kemudian nauzubillah menghalalkan untuk mengambil, mencuri. Ya ini berarti salah, tidak hati-hati. Kedua, warok pada ibadah. Kenapa hati-hati pada ibadah dan apa maksudnya hati-hati dalam beribadah? Penjelasannya begini. Orang warok dalam mengerjakan ibadah yaitu sangat hati-hati dalam melaksanakan sehingga menyempurnakan ibadahnya dengan menjauhi yang diharamkan dan dimakruhkan hingga akhirnya bisa menjauhi yang kurang pantas dalam melaksanakan dan menjalankan ibadahnya. Contoh dalam melaksanakan sholat. Kita tahu nih sedang menghadap Raja Sang Maharaja. Kemudian maaf ya. Tidak lagi musafir. Kita kemudian sedang di rumah pakai training. Kemudian maaf pakai kaos yang sebenarnya kalau kita menghadap pejabat atau orang besar saja nggak pantas dengan penampilan seperti itu. Kepada Allah kemudian kita menghadap, nah itu kurang warok, kurang hati-hati. Sudah jelas sih kalau kemudian kita memakai baju yang hasil mencuri, memakai pakaian yang tidak halal, laki-laki kemudian memakai sutra buat sholat tidak boleh.
Apalagi kita bersedekah dari harta haram, udah jelas itu mah tidak boleh. Nah, waro di sini sampai kemudian pada tingkat hati-hati. Kemudian ini pantas enggak, ini bagus enggak. Kemudian kita dalam ibadah tuh tumak ninah tidak. Kenapa harus buru-buru padahal ini waktu istimewa kepada Allah. Nah, rasa itu harus dihadirkan karena Allah menyaksikan lahir batin bahkan yang terbersit di hati kita. Nah, ini warok dalam ibadah. Buah dari kita memahami karena Allah Asy-Syahid Maha menyaksikan. Lahirnya sudah kita sempurnakan, tidak harus yang mahal, tapi yang bagus, yang pantas. Ibu-ibu pakai mukena di rumah sih, tapi ya kalau bisa sih dalemannya juga yang pantas. Jangan daster yang sudah 3 hari, yang sobek-sobek. Kan Allah tahu lahir batin, luar dalam, mukenahmu memang pantas, tapi di dalammu gitu kan. Atau na'udzubillah mukenah yang kemudian karena sholat di rumah, yang kita sendiri sudah tidak betah memakainya. Tapi kalau keluar, kemudian kita yang bagus. Padahal sama-sama menghadap Allahnya. Kan kita bukan menghadap manusia, sholat itu. Kita untuk Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lantas kenapa? Kalau pas sholat Idul Fitri di rumah pakaiannya bagus. Di rumah, di luar pakaiannya bagus. Mukenahnya bagus, sajadahnya bagus. Allahnya sama yang disembah. Begitu di rumah, mukena yang sudah bau, yang paling jelek. Berarti kita tuh tidak warok, tidak hati-hati. Padahal Allahnya sama yang kita sembah. Nah, kira-kira begitu ya. Warok dalam ibadah. Ketiga, warok dalam kedudukan. Nah, ini nih. Warok dalam kedudukan. Saya tidak mau. Ya, karena tidak ditelepon ya. Apa warok dalam kedudukan ini? Yaitu mesti berpikir ketika ada jabatan yang ditawari, kita sanggup atau tidak. Harus hati-hati. Kalau kita tidak sanggup, kalau kita tidak bisa, ya harus kita hati-hati. Misalkan saya ditelepon, diangkat jadi menteri, menteri yang saya tidak sanggup lah, peranan wanita gitu. Ya saya harus ngomong, ini tidak pas Pak. Saya mungkin tidak sanggup gitu kan. Hal-hal yang berkaitan dengan wanita tidak pas. Ya tidak boleh gitu. Tapi kalau misalkan ditawari menteri yang kemudian sanggup insya Allah. Gimana kalau ini kesempatan Ustadz? Tidak serta-merta orang menunjuk, pasti kita melihat. Nah warok yang berikutnya, ya sudah. Jabatan dan kedudukan ini kita upayakan agar jadi jembatan membawa kita semakin bakti, semakin takwa kepada Allah, semakin menjadi bekal agar kita bisa selamat dunia akhirat. Itu waroknya. Bukan sebaliknya, sudah kemudian sekuat tenaga pengen kedudukan, menghalalkan segala cara pengen punya jabatan, udah ini karena caranya juga sudah salah, enggak warok, pasti begitu sudah mendapat kedudukan ini untuk kepuasan nafsunya, untuk mengumpulkan harta, benda untuk diri dan golongan serta kelompoknya, udah pasti salah karena niatnya juga sudah salah. Nah, warok kedudukan begini, si fulan tiba-tiba ditunjuk, saya diangkat nih, udah Pak Komar pokoknya diangkat Pak Komar nih jadi menteri. Ya sudah karena ide takdir akan saya terima, tapi moga-moga kedudukan ini menjadi jalan bakal kita bisa pulang selamat dunia akhirat. Nah itu warok. Lanjut yang keempat, warok pada harta. Nah ini mas sudah kebayang ya, warok pada harta mah hati-hati. 2, 1 dalam mencarinya, mendapatkannya harus yang halalan thayyibah, yang sesuai syariah, yang tidak melanggar nilai-nilai agama. Yang kedua dalam membelanjakannya atau memanfaatkannya. Setelah dapat harus di jalan yang diridhoi oleh Allah. Tidak sedikit mendapatnya benar, caranya halal bekerja, tapi memanfaatkannya untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah.
untuk berfoya-foya, untuk menambah kesombongan dan keangkuhan dirinya. Nah, ini tidak warok, tidak hati-hati. Kelima, warok pada makanan dan minuman. Sing hati-hati karena makanan itu menjadi penyebab ibadah kita tidak khusyuk, doa kita tidak diterima. Karena makanan itu jadi darah sama minuman itu, nanti kalau kita awalnya dari yang haram, akan mudah untuk melakukan kemaksiatan dan akan susah diajak untuk ibadah. Karena itu bermula dari makanan, wahai para orang tua, sebagai sebuah pengingat, sekuat tenaga harus cari rizki yang halalan thayyibah, agar saat kemudian rezeki itu dimakan oleh anak-anak kita karena dari yang halal, nanti mudah untuk ibadah dan sebaliknya susah untuk bermaksiat pada Allah. Makanya penting buat siapapun bahwa makanan dan minuman itu menjadi energi agar kita berhati-hati. Nah, masih berapa lagi nih? 6. Warok pada pakaian dan kendaraan. Apa nih maksudnya warok pada pakaian dan kendaraan? Dalam hal pakaian dan kendaraan, kita harus mesti hati-hati. Pakaian, jangan memakai sesuatu yang jelas-jelas diharamkan untuk memakainya. Laki-laki misalkan tadi itu memakai yang diharamkan, sutra. Kemudian perempuan memakai yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Termasuk kendaraan. Apa nih kendaraan nih? Kita harus berhati-hati, tidak boleh kemudian memakai kendaraan ini untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Untuk bermewah-mewahan, dari jalan yang salah mendapatkannya, ya sudah, itu tidak boleh. Tapi bukan berarti kendaraan yang mahal itu kita tidak hati-hati. Yang penting harus sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau kemudian Ustadz beli helikopter boleh tidak? Wah, nggak hati-hati nih Ustadz nih. Nggak warok nih. Masa pakai helikopter? Lah, tapi kan ini untuk dakwah. Misalkan mendatangi sebuah tempat yang tidak mungkin pakai kendaraan darat. Hanya dengan helikopter bisa cepat dan bisa efektif, ya tidak apa-apa. Tapi kan mahal. Bisa sampai 20 miliar misalkan, ya tidak apa-apa. Atau 200 miliar misalkan, ya tidak apa-apa kalau mampu. Kalau tidak ya jangan dipaksakan. Membeli helikopteran supaya keren. Itu tidak warok berarti. Yang ketujuh, warok dalam usaha. Nah ini nih. Nabi Muhammad bersabda, ya ayyuhan nas, inna ahadakum la yamuta hatta tastakmilu ar-rizq fala tastambitu ar-rizq fattaqullah wa ajmilu fit talabi fakhudhu ma halalakum wa dharu ma harramallah. Wahai manusia, bahwa salah seorang kalian tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia sampai semua rizkinya dicukupkan, disempurnakan. Maka jangan merasa lambat datangnya rezeki. Bertakwa kepada Allah dan baguslah kalian dalam menuntut atau mencari rezeki. Maka ambillah sesuatu yang halal bagi kalian dan tinggalkan yang Allah haramkan. Ini yang menarik nih. Tidak akan mati seseorang kecuali sudah disempurnakan rezekinya. Sudah sering saya sampaikan ya, bahwa orang meninggal dalam ilmu tauhid hakikatnya karena sudah habis rezekinya. COVID ya jalannya saja. Walaupun sudah kena COVID, tidak sedikit yang sembuh. Ya belum habis rezekinya. Kalau sudah habis jatah air putihnya, sudah habis jatah gulanya, sudah habis jatah nasinya, sudah habis jatah kopinya,
Sudah habis semua, baru orang meninggal dunia. Jadi tenang saja. Walaupun tetap harus berhati-hati, semua ada ajalnya. Semua ada ajalnya. Tapi jangan terlalu tenang dalam artian tidak berbekal. Maksudnya jangan paranoid bahwa COVID itu salah satu jalan saja. Tidak lewat COVID ya, kalau sudah ajalnya tiba, meninggal saja. Orang meninggal tuh karena rezekinya sudah dihabiskan, sudah disempurnakan semua oleh Allah. Begitu. Dalam berusaha tidak lepas dari 4 golongan nih katanya. Ada orang pertama, yaitu yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah dan dari usahanya. Nah hati-hati nih, ini kelompok orang musyrikin. Jadi dia yakin rezeki itu karena dari Allah dan karena usahanya. Nah ini tidak boleh nih, kelompok musyrik. Yang kedua, yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah, bukan usaha. Namun ragu apakah Allah memberi atau tidak. Nah ini orang munafik. Rezeki datang dari Allah, bukan dari usaha. Namun dia ragu. Allah nih ngasih enggak? Allah nih jangan-jangan. Nah itu orang munafik. Ada kelompok 3, yakin bahwa rezeki datang dari Allah, usaha hanya sebab. Allah dan Allah yang mampu memberi tanpa usaha. Namun ia maksiat dengan usahanya. Artinya tidak hati-hati. Dia tuh gini, rezeki mah dari Allah, bukan dari usaha. Tapi usahanya haram. Korupsi. Terus dia katakan, ya ini kan kalau bukan dari Allah, ya nggak bisa saya korupsi. Ini dari Allah sesungguhnya saya bisa lancar korupsi nih. Allah izinkan makanya saya dapat rezeki nih. Kan keyakinannya benar, tapi usahanya salah, ngaco. Ya Allah izinkan saya mencuri ya Allah. Lancarkan dalam pencurian ini. Berilah keselamatan dalam pencurian ini. Ini ngaco, ini orang fasik. Dia yakin yang hasil rezeki Allah, tapi usahanya haram. Mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Selamatkan dan sukseskan pencurian ini ya Allah. Ini orang fasik nih. Yang bagus kelompok keempat. Yakin bahwa rezeki datang dari Allah. Usaha hanya sebab. Usaha itu hanya asbab belaka. Dan dia menunaikan hak-hak usahanya. Menjalankan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dia yakin bahwa yang ngasih rezeki itu Allah. Bukan usahanya. Usaha itu hanya sebab. Kalau Allah nggak ngasih mah sebab sudah sempurna, ikhtiar sudah paripurna, ya tidak ada rezeki tidak akan datang kalau Allah tidak ngasih. Tapi dia menyempurnakan ikhtiar usahanya. Bangun pagi, jualan barang yang halal dengan menjaga pelanggan, baik pada customer, terus hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Tapi hati yakin yang ngasih rezeki mah Allah. Ini mah asbab saja. Nah itulah orang yang ikhlas dan inilah mukmin yang benar. Gitu. Masih ada enggak ini? Oh ada. Kedelapan, waro dalam bertutur kata. Al-Imam Haris Muhasib berkata, waro dalam bertutur kata lebih sulit daripada masalah harta. Menarik nih. Waro dalam bertutur kata itu lebih sulit daripada waro dalam mencari harta, masalah harta. Imam Ghazali mengatakan, jika engkau hendak waro dalam berkata-kata, kurangi dari banyak bergaul. Riz nih, pencak. Imam Ghazali udah pasti benar nih. Banyak bergaul bisa membawa kepada maksiat mulut seperti ghibah, mengada-ada, dusta. Karena sering seorang tidak bisa menahan mulutnya ketika bergaul. Iya udah. Kalau sering banyak kongko ibu-ibu tuh apa tuh? Namanya teh yang kalau kumpul teh hangout ya. Udah kalau sudah banyak begitu tuh pasti. Tahu tidak sih? Tapi ini mah rahasia saja ya. Padahal sudah 100 orang dia bilang ini rahasia tuh. Dan kalau sudah ngomongin, udah pasti. Makanya kata Imam Ghazali, kalau pengen selamat dari tutur kata, bicara,
kurangi dari banyak bergaul. Kurangilah grup-grup yang tidak puguh-puguh. Kurangilah chattingan-chattingan, noong-noong status orang. Jadi nanti mungkin kan sekarang waroknya tidak di mulut juga, di jari-jari kita ini, di ketikan-ketikan ini, di komentar-komentar ini, gitu. Jadi harus hati-hati. Katanya lebih susah menjaga mulutnya daripada persoalan harta. Kesembilan, waro pada apa yang didengar dan dilihat. Nah, ini juga benar nih. Apa yang kita dengar disaksikan oleh Allah. Apa yang kita lihat disaksikan oleh Allah. Apabila kita berhati-hati dalam hal yang didengar, maka hendaklah kita menjauhi pendengaran atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sama pembicaraan-pembicaraan. Jauhi. Termasuk juga pada yang dilihat, jelas menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memilih dan memilah. Yang belum saya terangkan nomor 10 kemarin, yaitu waro pada pernikahan atau pada nikah. Kenapa harus hati-hati pada nikah ini? Justru nikah inilah ibadah yang paling waktunya sangat lama. Dari sejak Qabil tuh kita terima sampai salah satu di antara kita dipisahkan oleh kematian. Maka ini yang harus lebih hati-hati lagi. Panjang, lama, bahkan mempertemukan dua karakter dan dua kepribadian yang berbeda. Karena itu harus hati-hati. Nah, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Tapi Nabi berpesan, fadfar lidzati dini taribat siadaka. Pilih, utamakan prioritas karena dia punya iman, punya agama. Itu akan menyelamatkan. Lalu, kenapa harus hati-hati pada pernikahan? Karena ada pernikahan yang dilarang. Apa saja pernikahan dan di mana saja tempatnya pernikahan itu dilarang. 1, nikah saat berhaji dan berumroh. Ini tidak boleh, dilarang. Nikah mut'ah, nikah kontrak, itu tidak boleh. Nikah nanti setahun saja ya, setelah setahun kita cerai. 2 tahun saja, nggak boleh. Ini haram. Nikah pada perempuan yang sedang masa iddah juga dilarang. Tidak boleh, haram hukumnya. Nikah dengan perempuan yang masih meragukan juga haram, tidak boleh. Maksudnya meragukan gimana? Misal masa iddahnya sudah selesai atau belum. Misal meragukan ini dia sudah cerai apa belum. Meragukan ini termasuk juga dia sudah tadi itu masa iddah, kemudian sudah cerai, termasuk juga meragukan nih, kita nih benar-benar senang atau tidak. Ragu, aduh senang apa tidak nih ya, cinta apa tidak nih ya, cocok. Nah kita ragu, nggak boleh itu. Kemudian dilangsungkan, padahal masih ragu, nggak boleh, harus yakin, seyakin-yakinnya. Gitu. Nikah dengan perempuan kafir, jelas ini. Jelas, hati-hati. Salah satu asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap kekafiran itu jangan menikah dengan beda agama. Tidak ada rumusnya bahagia nikah dengan beda agama. Nitip, mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita jangan sampai dapat ujian seperti ini ya. Tidak sedikit orang tua yang konsultasi anaknya sedang disenangi oleh laki-laki yang beda agama. Segera harus diberitahu. Berteman boleh, tapi sampai ke jenjang pernikahan, na'udzubillah, jangan. Haram. Nikah dengan perempuan yang sudah bertunangan dengan orang lain. Ini hebatnya etika Islam. Tidak boleh juga, ini haram. Sudah sudah dilamar atau sedang dalam masa tunangan, kemudian dinikahi. Nah, tidak boleh. Nikah muhallil. Nikah muhallil itu nikah yang karena untuk menghalalkan saja. Misalkan si fulan bercerai sama fulanah. Kemudian mau rujuk, kan harus nikah dulu fulanahnya nih dengan orang lain.
Dan nikahnya nggak boleh muhalil. Kita nyuruh orang nikahin saja kamu ya, cuma seminggu supaya saya bisa halal rujuk sama istri saya. Nah itu muhalil namanya. Nggak boleh, nikahnya mah tetap berjarak. Dia boleh rujuk lagi kalau sudah dengan yang kedua ini bercerai. Jadi kalau diniatkan untuk berpisah hanya seminggu 2 minggu hanya untuk menghalalkan saja si suami supaya rujuk dengan istri yang sudah ditalaknya, itu tidak boleh haram. Nikah dengan perempuan fasik. Apa perempuan fasik? Ya jelas tidak boleh. Mana ada orang tua yang punya mau punya perempuan yang fasik, lakukan dosa besar, minum minuman keras, dunianya dunia yang hitam, kemudian bergelimang maksiat, jangan. Termasuk pada laki-laki juga tidak boleh, haram. Nikah dengan anak orang fasik. Nah, orang tuanya lagi menikahkan sambil mabok. Orang tuanya menikahkan kemudian menjadi maksiat, dosa besar, nggak boleh. Itulah kenapa setiap orang tua mau menikahkan diawali dengan istighfar, tobat dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, menghindari agar tidak dalam keadaan fasik. Nikah dengan perempuan yang tidak dikenal ayahnya, tidak boleh. Ini akan harus hati-hati, harus hati-hati. Gimana kalau anak zina? Anaknya sih tidak berdosa, tapi usahakan jangan dengan seperti anak yang seperti itu, karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada keturunan. Karena ayahnya tidak jelas siapa ayahnya. Nah, ketidakjelasan inilah yang kemudian harus hati-hati. Nah, itulah kira-kira sambungan dari asyahid. Kenapa kita harus hati-hati termasuk pernikahan, ini penjelasan yang paling banyak ya.